Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Umat seleng jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Nanigi-nigi matepe lori pang Allah Subhanahu wa taala hendaknya pakalebi tamuna. Dan saya lihat jamaah sekalian, dari lubuk hati saya yang paling dalam mengucapkan terima kasih. Wingramo periolo biasa nareko malesulesuki pole pangkajene loka macara masubukonye biasa lari siratu ni otoy. Ya, bisa dibayangkan lari siratu otoy na megalo palubanna. Dan alhamdulillah kebaikan hati panitia dan juga perwakilan seluruh jamaah ya ripak beni pacaramai, salah satu penghormatan falyukrim daifahu, menghormati tamu kita. Umat seleng melebihan kader, semoga kebaikan tajamah sekalian mencaji PDC manangi insyaallah ritarima mati reso kiamat, amin ya rabbal alamin. Saya diamanahkan oleh panitia Amalia Ramadan dalam pengajian subuh untuk membahas tentang masalah fikul muamalah. Nah, sebab itu fikih mega cabat-caban apa? Yang biasa yang kalinga fikul ibadah. Sepatan riolo saya bahas tentang masalah fikih puasa yang klasik maupun kontemporer. Tapi kali ini diberikan amanah untuk membahas tentang masalah fikih muamalah. Agak muamalah transaksi balu agapi sewa menyewa agak sanai gadai dan lain sebagainya. Inilah yang kita akan bahas. Sebagai buku acuan, saya membaca kitab PDF-nya karena kitab sekarang di mana mitamri HP. Namanya Al-Minhajul Mufassal fi Fiqhil Muamalat yang dikarang oleh Profesor Dr. Salah Muhammad Abdul Hajjaj, salah satu dosen di universitas yang terkenal Jamiatul Ulumul Islamiyah di Yordania. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah fikih muamalah ini yang sangat penting. Kalau fikih ibadah itu urusan lori pang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau fikih muamalah urusan si bawa rupa tawe. Kapan bermasalah hubungan ta si bawa rupa tawe, bermasalah tu hubungan ta lori pang Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempelajari fikih muamalah, ini kitabnya lebih 300 lembar. Jadi mempelada kita tentu tidak bisa bahas secara satu persatu, secara umum saja. Dalam membahas fikih muamalah, kunci utamanya yaitu jual beli. Dari jual beli ini akan merambah hukumnya ke beberapa hukum yang ada. Dan satu rumus utamanya, Pak. Cedi mi bawang ayatna yang mencaji pegangannya di antara lebih 300 halamannya. Tega mi bawang surah Al-Baqarah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, iya Allah Subhanahu wa taala na halalakangi al-bai', jual beli. Jadi rumusnya nareko engka transaksi jual beli rilalenna pasti halal.
Tetapi ketika tidak ada unsur jual beli rilalena, engka penipuan, engka yang dizalimi, itu yang dimaksud dengan riba. Jadi mirwa rusmatu, di mega matu yakku tanang, kembali ke dalilnya wa halallahu al-bai'a. Kalau ada jual belinya sesuai dengan syarat, engka syaratnya, engka syarat sahnya. Apabila sesuai dengan syarat sahnya, maka jual beli itu pasti sah. Jadi mega matu persoalata wadia aku tanamanan. Insyaallah semoga saya bisa menjawab nareko pale ya, bisa mungkin di-sharing sama jamaah ya, apalagi ada kekandaku ustaz mungkin bisa sharing juga tentang masalah pemahamannya tentang masalah jual beli. Yang pertama yang perlu kita bahas setelah dalilnya wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, engka syaratna. Salah satu syaratnya ada namanya syurutul in'iqad, syarat yang ada kaitannya terhadap dua yang berakad. Ya, saya berakad melokan beli tole. Ya, melokan beli ber saya lina 5 sebu, 10 sebu. Saya kalau deli 2 kilo berarti 20 sebu, walengi 50 sebu na pali sulaka 30 sebu sah karena engka balu engka balu akad yang berakad. Ini yang mau dikaji dulu. Yang pertama, orang dua yang transaksi ini. Yang pertama jamaah sekalian, syurutul inikat. Syarat yang pertama al-awwalu fil akid, yaitu syaratnya orang berakad. Nah, ini banyak terutama ibu-ibu ini ya perlu yang kelingi ceramai supaya dia tak salah-salah matu mendidik anak tak. Awalan, syaratnya orang berakad mengeli yare ke pabalu atau mengeli yare ke toma balu. Ayyakuna akilan mumayyizan, nade nasa sedie jual beli ataupun haiba ataupun serserah, yang penting inti utama jual beli dulu gampang dipahami. De nasa sedie jual beli apabila pabaluna yare ga mengelie nade na berakal yare gade na mumayyiz. Nah, ini yang banyak bermasalah. Anata makukwe nape matong kamu polo na de panisap pasilengi de dos sabbu si bawa si sabwe mau beli. Nah, de na sara jual beli. Maga de na saya na de ni sepang de sepasilengi antara si sabbu yare gadua dos sabbu. Kenapa harus berakal? Dan mumayyiz bukan balik pak, tanya balik kalau sempajan balik pitau tapi kalau muamalah namode na balik, yang penting mumayyiz ayah semua mumayyiz anak-anak nisan ni buat kalau bahasa gini mungkin nisan ni buat ya dena nareko mali sompamanya agasan daya camilan ya rega bepa dos sebulina na 5 sebudina nisa maka datalu seburma tu rewa diku. Area semua mumayyiz. Aga gunanya harus mumayyiz pak supaya dia dirugikan, dia dipak dongok-dongok. Nah, jadi mak balu ya rega mengelih harus berakal. Maka terbaik kau tu jangan sampai engkau atau jangan lo kembali realita alai bawan ni. Nasabah rifak beli dengan sejual beli tak. Nasabah mage alainya tidak berakal kecuali didampingi keluarganya baru sah. Sama juga anak kecil. Nareko melok mengeli aja anak tababir becu elok ke mengeli dia itu sah nandre matu harangi. Jadi pelajaran juga pak irwanata jangan terlalu cepat diberikan uang jajan. Dia aku makukun sebab ini teman-teman masih iri sedih nareko lokan atau sekolah. Nah dia dereng yang belanja. Padahal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam irwanana dia metode yang keteningi dui. Engkau riwayatnya anak-anak Islam pada waktu itu maculu-culu di agasan naya dui mainan. Jadi yang membawa uang mainan dulu pak orang Yahudi. Dari dulu orang Yahudi jago kalau persoalan tentang masalah dui. Kan kita tahu dulu pada masa Nabi itu dia pegang uang kertas. Dia pegang di kertas pak. Semua manusia pada waktu itu menggunakan namanya dinar dan dirham. Itu pun dinar tanya bahasa Arab. Dinar itu ya raja Romawi namanya Dinarius mencadi mitaman per sistemnya di
negara Arab maka dia tuara dinar. Ya, intinya ulama biasa nak pakai tomak balanca tapi dibuat dalam bentuk koin. Nanti kita bahas ada kaitan mana ye matu tentang perbankan dan lain sebagainya. Mana rekor pertama di ribange ada kaitannya ye emas. Iya, nasabah itu emasnya dia nang kana turun hargana. Dia itu nang kanendre hargaan sebenarnya emasnya. Diaendre hargaan itu lebih. Yang kurang harganya duita. Ya, jadi sebenarnya emas tidak dia nang kanendre lina, dia itu nang kana no. Tetapi yang menjadi masalah duita digagang ke nah sebab duita digagang ke maka deki masuli liulo ini padahal duita digagang ke jamaah sekalian. Kaum muslimin yang dimuliakan, jadi dulu pada masa Nabi anak-anak itu macule-cule duit uang-uang kertas yang dibawa oleh orang Yahudi, lalu Nabi mencegah jangan. Artinya melarang anak itu untuk bermain uang kertas itu. Apa artinya? Mestinya kalau mungkin mendidik anak ajak magati lade daga sanai dawarengi di balanca. Anare ko masiri kis di na balanca antar sekolah ini melingangi. Linga bepa pitama kay rita seuna. Aga na poji pitama kay rita seuna nan rima tu sekolah na. Karena kalau menanak macam ni mak balanca irma tu masih seki. Dia na macam masapadui tapi macam mak balanca. Ini panras ki makoko. Ya terbatas si gaji. Tetapi magampalada masudie mako kumakun raye riolo menre pi repasar butu meliwaju mako koe leu miribolai tap makato matu pengantara ECOD paket ya. Nah ya guru mana mati insyaallah dibahas ya bagaimana hukumnya naro memiliki lewat HP. Nah, nanti ada kaitannya sebudang ini jemaah sekalian. Jadi ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama ayyakuna akilan mumayyizan, dena sejual belian reko anak tersebut belum mumayyiz. Aga pendidikannya ajak mangkat tilade rifa guru anak ta mabalanca. Nah berpengaruh matu. Berpengaruh reko malopoi mana aja lakin. Ya, toli masapa dalle tapi dega nulit taro. Beda to moto tariolo coba to mata bandi kama ko pa leta. Iro to moto tariolo pa galu-galum ni tapi tomato aku wadi meliwi galu sampai maheto-heto. Maku kuya engkana kasadi gajiku. Engka to na pendapat aku tapi namo si agasan na si peta do peta si satu ko malitana. Pada ranto tak dulu maheto-heto na litana padahal sama harganya tanah Pak. Menre lin na makokoy tapi narekuri konversi ke ulawon lebih masudi riolo. Lin na tanah dibanding ka makokoy. Jadi kembali lagi jamaah sekalian, apa penyebabnya? Riolo dia pagaga kota HP, dia pagaga listri, ya dia pagaga odolo, dia pagaga sabung, dia agak masudina kependapatan namun rumah nengi. Nah, jadi pelajaran yang pertama diajarkan kepada anak tak, salah satunya nareko engka anak becu lo kemak balanca harangin andero, agak sana uang nalie nasabak tidak sah. Kalau tidak sah maka yang dibeli itu walaupun uang tak maka dianggap juga haram. Nah, sudah paham yang pertama. Jadi Pak Balu ya rega menggeli harus mumayyiz, harus berakal. Tanyamak kada balle pi yang penting wadini mapalis diri yang sudah mumayyiz. Yang kedua jamaah sekalian ayyakuna muta'addadan fala yaslihul wahidu akidan minal janibaini. Ya sange akad harus sepakat minimal dua. Nah, sagal ini 5 sebu. Sagal ini 10 sebu. Matawa ki biasanya berarti 5 sebu. Nah, nanti sepakat ki baru terjadi namanya jual beli. Nah, ini biasa Kak silomi bine ko mak balancari pasai. Insyaallah tanya pasan sigiri pasana pangkajet ya. Biasa mengali balik ki makutana ki siagal ini rebale maka mungkin 50 sebu. Dia pematuri tawari wadi gara 45 tak pernah buku yang 50 sebu. Jadi terkadang mereka di pengali merasa macet orang membalir mungkin cara-caranya teorinya. Jadi dalam jual beli itu dalam hadisnya antara di mingkung harus engkau direka rida. Pada sepakat si agal ini sebenarnya irbale. Jadi matawa si tawa kinareko pas nih harganya ya tidak ada merugikan, antaradin saling bahagia, tidak boleh hanya satu orang saja sepakat. Yaitu yang
syarat yang kedua daripada akad. Kemudian dikecualikan jamaah sekalian, wa wussiyal abu wa huwa naibu anil abi lahu hukmun fayajusu syira'uhu lil yatimi mimma li nafsihi. Ini ada pengecualian. Engkau yang anak becu, depa wadi nabalu waramparana tapi wadi diwakili. Ya bangsa engkau anak ta engkau sepedana puryalingi. Ya yang punna kan anak ta atau engkau tanana riwereng irinenena wasiat. Anak ta becu mopi dia wadi nabalu tanana tapi engkau meli tanana. Siapa yang bisa mewakilinya ya hari itu ambona. Dia pengelinna sada ambona wadi diwakili sama tadi anak ta lo kemabalanca ini silongi lo kemabalanca anak ta makatani dina tapi ini silongi ada perwalian daripada keluarganya. Ini pembahasan tentang masalah akad malam pelade. Jadi inti utamanya Pak Ordendre syarat-syaratnya yang saya sampaikan. Jadi jual beli itu tidak ada syaratnya harus Islam. Nah beda dari kesempajang, harus Islam, harus berakal dan harus balik. Tapi nareko muamalah depa na balik yang penting mumayyiz ni namotannya seleng. Jangan sampai engkau mengelima tu agamamu. Dalam muamalah itu agak dikenal namanya agama-agama. Makanya jangan selalu mencela pemerintah. Pemerintah kerjasama dengan Cina. Itu kan hubungannya Nabi tak lagi bekerja sama dengan Yahudi dulu. Ya itu kan urusan politik saja sering digoreng-goreng di masyarakat. Namanya muamalah jual beli, kalau deal menguntungkan ya silakan. Yang bermasalah mereka tidak menguntungkan. Nalamana warang parata atain na ba analeki, itu yang bermasalah. Tapi selama menguntungkan tidak dipandang muslim atau tidak muslim yang berakat itu sah. Yang jangan dengan catatan tadi tanya to jangan. Yang kedua dia berakat, dia mumayyiz dalam melakukan transaksi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang saya mau bahas ini tadi yang berakat kaitannya jual beli. Kapan jual beli itu ada kesalahan ataupun utang piutang rahan dalam bahasa agamanya gadai. Kalau ini konya bahasa ugin aga gadai. Ya bahasa bonena pasandra galung. Ya kalau yasa uang kalinga mangkasay makade mapatagalang. Kataning, apa namanya roh? Makataning. Ya. Jadi kapan gadai rahan mapakatening ya rega patagalang mapasandra. Ada kelebihan dan mengambil manfaat, maka itu dikategorikan sebagai riba. Itu kita kaitkan pengen reko galung dan lain sebagainya, pengen reko pengimpang dan lain sebagainya. Nah kapan utang piutang min rekidui utang rahan ya utang, kapan utang piutang, kapan gadai yang tidak sesuai dengan syariat, maka kelebihannya itu disebut dengan riba. Nah riba menurut pengarang kitab ini terbagi dua jamaah sekalian. Engkariasan riba fadl, engkariasan riba nasiah. Age resa riba fadl ya nari tu tomas sele ya engka si kilo warta meloka masele si kilo warta dewa di lebih. Siaga ini si kilo to masele ki sapo karni ko kalau sediwan re beremu dewa di narekong kemakada ya siliter iko do siliter setengah setengahnya itu adalah riba fadl, ada kelebihan. Terkecuali papada baranna tapi dena papada angkena. Saya berikan contoh. Engka tanata wirinna lalengi. Siaga sediare. Si bawa engka to tanata di lompo aga kunya kampo tama bela koro galungi. Ya aga sana. Lasalo. Ya, lo salo ya. Lo kasalo ya. Engka koro galuta ri lo kasalo sompamanya dito are. Melo ki masele. Kama kan menurut aturan dewa din sediare lawan sediare. Ada na papader na sabab beda angke na tanay angke wirinda lalengge si bawa tanay angke ri tengah na galunge beda alinna. Kalau istilahnya sekarang NGO pinya ke istilahnya itu. Ya beda.
Jadi engka tanah magelo onronna, engka to tanah pada matana. Ya, tapi kebetulan ko nyihin na laloy lalo magelo ripake untuk mabola makbalu, ya tentu masulilin na. Dena termasir. Yang dimaksud sini sama kualitasnya. Sama ya dari masele ki bere. Ya si karung bere asepulu, si bawa si karung bere asolalo, maka dewa dina papa na sabab beda lina asepulu si bawa asilalo. Yang dimaksud ini pada angkena dunia pada jenisnya dewa dilebih. Ya, ribal fadl namanya. Yang kedua jamaah sekalian, narekoloki baca dalilnya, engkau hadisnya dari Ubadah bin Samit dan Anas bin Malik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wazana mithlu bi mithlin wa in kana naw'a wahidan wa ma qila fa mithlu zalika fa iza ikhtalafa an-naw'ani fala ba'sa bi. De na wadding engka kelebihan na nareko papade barangnya, ira den rawasa di papade barangnya. Wa makila bimisli zalika dewatin wadiri kilo, timbangan kilonya nareko lebih. Wa iza ikhtalafa an-naw'ani nareko berbeda ro den dua barang den berbeda engka 10 engka selalo fala ba'sa bi de na magaga. Artinya masana melok maseletan, wadi maseletan tapi dengan catatan iko paganda 2 hari asiare. Siangkan ilinna wadi ki masele. Umasalang melebihan kehadir ini namanya ribal fadl. Sekarang ada yang kedua namanya riban nasiah. Ya, riban nasiah jamaah sekalian, yanar itu riba yang bukan berkaitan dengan harga tetapi ada kelebihan dalam bentuk uang. Nah, ini biasa dan kelinga. Ya, minreki siaga cek di juta, dicicil matu dicicil tapi totalnya mancaji cek di juta, mancaji 2 juta maka kue hampir 100% Pak. Ya, jadi kembali ke rumus utama yang dikatakan oleh orang terdahulu, cash is the king kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Riolota maka tanikidi itu mancaji raja. Riolota apa kerong kadina meli ringgi Riolota. Kadina meli agasana pesos, yang kadina meli agasana ye biasa tu napake tomatot tak konye nak geno tu ulaweng. Ya, jadi itu yang menjadi raja. Meloki meli oto nareko macicil ki Pak masuli itu. Ya, tapi nareko dene ganda dita lo ni agay. Ya, tapi nareko engko wang kesta langsung. Itu jauh lebih murah. Makanya kembali rumus utamanya dalam perekonomian, cash is the king. Itu maka tandingnya agak seni warang parang yang bisa liquid. Agak liquid magampar ribalu. Nareko tanah tanya liquid ke sana. Tapi lebih matandrel linda tanahnya. Tapi yang dimasuk liquid itu seperti ulaweng, uang dan lain sebagainya gampang nareko melo dipasu, melo dipakai. Jadi itu yang menjadi raja dalam transaksi di dalam jual beli. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi engka fadl baras si barang kalau nasia ya sekarang mencaji ulaweng atau mencaji dui ada kelebihan dan itu disebut dengan riba nasiah. Nah, dari 2 penjelasan ini Pak, jual beli kemudian tadi ada riba, muncul banyak hukum-hukum yang ada di dalamnya. Yang pertama dulu yang saya mau sampaikan, yang jarang ketemu dalam kitab-kitab terdahulu begini belum ditemukan tapi sudah banyak sekarang. Di dalam jual beli itu harus ada akad. Meloka melie, maka dipak baluna lini siagal lina sikoe. Sekarang kan sudah merajalela, ada indo-indo lah. Ya, ada indo tuo, indo ase. Ya, pokoknya yang ke indo-indo nah. Ya. Kami semangaliki siagal lina ye. Engka pa balun maka 5 sebu. Maka ko dina tu gagan kamana taruki korde. Engka nama taruki ri papanna. Apakah itu jual beli sah atau tidak? Sebab dikatakan maka siagal lina dia ditawari. Engka na karon lina. Iya. Nah, ulama mengatakan tetap sah. Kenapa sah? Karena ada tercatat situ harganya. Kecuali hati-hati ki. Makanya saya sampaikan dari komelo ki mengali ekoni salat selesai angka recede bolata jauh lebih baraka itu Pak. Beda-beda 500 rupiah lebih baraka selesai. Nah, sabang kata transaksi langsung orangnya.
Ya. Kenapa banyak kejadian begini? Beda harga di etalase, setelase, kalau ron barangnya. Biasalah ada kayak kena. Kenapa dia tahu bahwasanya kita jarang memperhatikan masyarakat sama kok apalagi anak tak dia perhatikan harga. Ini riolo kan diperhatikan mau beda 500 kok meli. Biasa itu beda Pak etalase dengan yang kita bayar di komputernya. Ketika beda antara di etalase dengan di komputernya Pak, maka jual beli tidak sah karena akadnya berbeda. Akadnya sebenarnya yang sesungguhnya yang di etalase itu siagal lina ye 15 sebuah ratuna. 15 sebuah ratuna. Loki wajah koro mencaji 10 sebu. Iro ratuna tega. Nah ini bermasalah Pak. Eriolo makadamopi mau disumbangkan 200-nya Pak, makukode nenu. Kapan beda antara yang kita bayar dengan yang ada di etalase itu maka tidak sah. Bukan permasalahan 200 siratuna, tapi permasalahannya wala barangnya tidak sesuai dengan akad. Nah, jadi makanya kalau kita lebih baraka dari kalau kita mengalir cek demolata. Iya. Ya lebih baraka cek demolata engka taunna salah surta. Ya pada tak topa to seleng pada tak ugi pada tak to sigeri ya nareko iro pa balu-balu indok masuk dalam lain sebagainya ya desa maka dan juga punna ya jadi tapi nareko dega aga bukan berarti saya larang tidak tapi apa yang saya sampaikan pakai singnya akadna saya pernah dulu lagi zaman-zaman Pak viral itu protoka majallo tapi demo video kan ya bukan berarti saya mempermasalahkan 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, tapi yang saya permasalahkan, ia kasih lupan derangnya anakku, harang ini sama lagi harang, ya. Nah, mungkin maka dapat belum lebay ini Pak apa ya, anak mau ke lebay, bukan berarti lebay, tapi kita belajar tentang masalah fikih engkeriasan akad. Jadi nareko berbeda akadnya maka ada yang berbeda akadnya, tapi ada biaya tambahan. Nah contohnya. Bineta mana na ye? Jadi mana na ye? Mako ko dewa di sebukan mirek na tawin. Apalagi di video kan. Tadi itu yang saya sebutkan kat kia. Engka tu mako ko mengelik agasan na warna oranye. Ya di HP ta ya. Kamana ko di HP ta ko. Makun raya na ko di pahay di bawah bapak tanah bine anak ta malolo ni semanat tu. Ya aga kalau disapa namo bingkung namo kawalin kamana ko. Pokoknya namu agro disapang kamana ko Pak. Lo kipas saya terkadang capu barangnya tapi yang kamana ko ni. Namu agro disapa. Nah, terkadang mengeliki siagalin na sempamanya kang wawang kecil itu 157.000 rupiah. Dipilih nih warna aga. Siaga ukuran nang kamana taruki ko jelas ukuran na. Nareko salah berarti tanya Pak belum salah di salah tidak baca. Ya siaga masalah sulara lampeta 32 itu toko beda-beda 32 na tuh ukur jolo pota au siaga ro lingkaran peruku 83 itu keruki ni yawa kalau 83 kurang peruku nomor 32 nah pero ditindis kemudian dibayar boleh dibayar pakai rekening banta nareko dega ga pale rekening bata jangan tawaja kor pilih COD COD nampe watun leturi bolata pergi pusing masapadi nah soalnya selalu bolata nareko demo aja pepogi hukum naro dulu ulama ta coba sebenarnya lebih maju itu transaksi dibandingkan hukum fikih lebih riolo maju teknologi dibandingkan jamun hukumnya. Dulu orang Pak masa-masanya ini jual beli COD itu banyak ulama bersikeras haram hukumnya. Iya, haram hukumnya sama bank dulu Pak tahun 80-an. Mayoritas ulama dulu mengatakan bank itu haram toh. Tapi makoko coba tanya semua ulama bagaimana hukumnya bank. Hampir semuanya mengatakan halal nareko ritaruh di takor. Ya nasabah magai engka keuntungan ta engka bungaan istilahnya bungana. Engkau bungana nareki tapi nareko dita se di juta capu matu tuh. Nah sama mage lebih mega biaya administrasinya dibandingkan bungana. Nah, Ustaz bagaimana nareko 100 juta diku, 300 juta saya di miliar utama bangnya kan mega bungana matu.
Tonga mega bungana lebih matandra dibandingkan biaya administrasinya, tapi harus kita paham tentang masalah inflasi Pak. Ayah sa inflasi no yang ke na dia. Na rekomelo kami sangi ya sangi inflasi tanam akun raya siagal din na bisa kalukulolo ton riolo. Na rekolo kami kalukulolo ri pasatan riolo siagal din na biasa. Makoko din tanya ke 10 sabu. Di bangkanya 10 sabu riolo. Tahun lalu itu 1.500, 2.5 sabu. Ya, makoko 10 sabu iri masuk. Na rekuritaro di taribangnya 100 juta. Ya, retaro di 100 juta, topengnya tetap 100 juta mungkin kelebih na, karena mungkin kesan bungana 100 juta 200 sebulan, ya 100 juta 200 ribu lebih na. Tapi angkanya di tamato na rekuritare melo ripaki mga balanca no yang kena. Jadi hakikat na noi sekitar siaga inflasi capan di HP inflasi Indonesia. Ya, dan rata-rata biasa inflasinya 3%. Ya, 4% itu yang tercatat sama pemerintah. Dari ketalur ratu 3% nona berarti 100 juta. Ya, 3% na berarti ya angka siaga. Ya, berarti 3 juta deh masuk deh. Ya, karena kalau 2,5% kan zakat, 2,5% 1 jutanya itu 25.000, berarti kalau 100 juta 2 juta 5. Nah, reko inflasinya 3,5%, 100 juta, noni 3 juta dita, berarti siaga ni monro 97 juta. Hakikatnya mapakro ya sangi inflasi. Nah, sebab di kertasnya no mataruh harga. Jadi ulama mengatakan karena inflasi turun, lebih tandren nona dita dibandingkan nareki bungana, maka ulama sekarang mengatakan ero bungana batta alam anungi. Iya, alam ini nasabah magai lebih banyak yang turunnya harganya wanta dibandingkan yang diberikan bunga di bank. Nah, rekomelo ki macca Pak, aga yang bisa mengalahkan aja taruh di banknya, tapi taruh banca di ulawon. Maka kan kena ulawang ya wadi digital na reko 10 sebu dita wadi ki meli. Iya, 20 sebu dita wadi ki meli na reko mega di matu cetai, taruh di bolata. Iya, siaga Pak, bayangkan tantriolo ka macerama ka masalah zakat. Harganya lo wetan riolo siaga malina 1.500.000, maka ko siaga lino lawangnya bukan ikan HP ta siaga lino lawangnya 1 bulan lalu 3 juta, maka ko no cede 2.994.000 kurang lebih 3 juta siaga en rena lebih sila 100%. Ya, 1.500 tan riolo, maka ko 3 juta. Artinya andai kata utabungi riolo diku 100 juta, siaga na kena 150 juta, na kena 100 gerang, makoko 150 juta, mancaji 300 juta. Ya, ini gamelo kalahkan itu ulawanya. Makanya pantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kelak akhir zaman kita akan kembali ke masa emas. Mungkin sekarang sudah mulai. Ya, kacau Amerika dan lain sebagainya. Semakin kacau linoi, semakin menre i linno lawangi. Sebenarnya tanya menre linno lawangi, no yang kena dita. Jadi kembali lagi jamaah sekalian, tadi yang COD itu dulu diharamkan. Sekarang kalau membaca dengan jelas dan lain sebagainya, yang COD itu sekarang dikatakan sebagai halal. Baik dibayar langsung. Dulu dipermasalahkan yadan biyading. Yadan biyading artinya kafi barana na puwaja COD. Dulu kalau dibayar lewat bank dianggap sebagai haram. Maka ulama mengatakan dibayar lewat bank, dibayar lewat COD semuanya sah. Tetapi yang jauh lebih afdal nengkafi barangnya matu napai di wajah. Jadi yang mana lebih afdal, bayar lewat rekening atau bayar lewat cash? Lebih afdal kalau bayar lewat cash. Ya dan biar nengkafi matu barangna napai wajah. Nareko bermasalah, wadiku komplain, wadiku palai sebarang. Jadi itulah mungkin yang saya sampaikan. Nareko angka pakutan aja mas kalian. Saya persilahkan. Bui malam pilad bahasanya. Ya, barang kemakutan tentang masalah dan dia pun dibahas tentang masalah pasan deh ya. Kemakutan nangi. Ini baik. Iya, baik.
Sambil menunggu Pak, siapa tahu aku tanya tadi langsung maju ke nyari oleh. Iya biar mengganti, siapa tahu. Iya. Atau bisa juga aja entah pakai main angkali mana mah. Iya, siapa tahu ya aku tenang. Ibu-ibunya juga yang tentang masalah belanja-belanja dan lain sebagainya. Halo Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat ini Tes sudah marak bukan handphone beli online. Yang jadi masalah Tes, biasa ada barang di luarnya tak boleh dibuka-buka dulu, tak boleh dibuka. Kalau itu tidak bisa dibuka, kita mengatakan return. Tapi di satu sisi barang tersebut kita butuh barang itu. Jadi alhasil karena barang itu saya butuhkan, terpaksa saya beli, saya serahkan uang saya dengan tidak membuka paket itu. Jadi di mana ini hukumnya Ustaz? Karena sepertinya saya membeli kucing dalam karung, artinya tidak bisa dibuka. Harus dibuka ya, sudah. Artinya transaksi jual beli itu antara penjual dengan si pembeli harus ada kesepakatan pertama, kemudian yang kedua harus melihat fisik. Tapi di COD itu ada yang mengatakan biasa di situ ada yang bisa dicek, ada juga yang mengatakan tidak bisa dicek. Nah, bagaimana ini persyaratannya, apalagi hukumnya apalagi di agama kita hal-hal seperti ini? Apa ada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Haji juga biasanya macam udah tongi di Pak Haji. Luar biasa. Wah, saya maka ada anak-anak malolo macam-macam udah. Alhamdulillah. Jadi sudah maju teknologi. Jadi Bapak Kewaji, sebenarnya itu semua aplikasi saya juga mabangung agasane onrong kursus aku ya atau mau mabura palpong. Kan lampu nama cantik dari aku mengelik di internet. Ya, jadi semua lampu-lampu na wali mana kabel-kabel na agak deh wali ritoko. Banyak kejadian begini Pak Ji tentang masalah COD itu atau barang online. Sebenarnya semuanya bisa direturn. Wad di mana ripalesu. Kemudian wad di mana ribongkara dengan catatan di video. Jadi dia langsung bawa makanya kata-kata anak roh. Jadi harus sesuai dengan ada video unboxing namanya. Ya, jadi engka buktinya sama kita maku matipu. Ya, dia nama sola maka dia masolangi. Jadi harus engka videonya. Kemudian rekomelo keritungi di pitamir video na koro, di pitamir aplikasinya otomatis na pala sunga ke dita. Dita na pala sumata tanya maka na kiringi ke dita. Tapi na pitamir dompe na iro aplikasita. Namanya ada kesannya IndoPay. Tidak boleh sebut namanya. Ya, engkau pay-nya terakhir. Ya, mitama dita kor otomatis. Jadi nareko na tarima ni napalisun ke dita armato dita buat diri pakai si mabalanca. Jadi semuanya bisa kembali ke Pak Haji. Kalau ndak salah, ya rega tidak sesuai dengan deskripsi istilahnya, riparewe maliki pengen baru. Kalau dibutuhkan megal ada toko. Bayangkan seluruh Indonesia kemana Pak Balu ekor. Iya. Yang kadang rekomendasi kita mengalih Pak Haji di Yolo maka ada siaga penilaian yang kada pemilihannya 4,8. Narekoma plus sebu nila aku baru 4,8 ni agak senda korop penilaiannya berarti toko makasih itu. Ya, sangat takut diberikan bintang 1. Nareko dikasih bintang 1 otomatis jatuh ke bona. Jadi sekarang saya lihat luar biasa bahkan bisa mengalahkan sebenarnya kualitasnya penjual secara muka ke muka yang penting mengerti kita tata caranya. Nareko dipahangi surah data saparki. Ya ini teman kada engkau ulasan na.
nareko makajaya yang kurula sana makan nareko ke beton makan makajaya beton malili. Nah, jadi itu sah Pak Haji, tinggal caranya saja diperbaiki, bukan berarti tidak boleh dibuka, boleh dibuka dengan catatan divideokan dan difoto. Iya, di videokan dan dikembalikan. Ya, terima kasih. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tabik Pak Ustaz terkait dengan masalah gadai. Si A atau si B, taruhlah misalnya si A memiliki tanah dan menggadaikan tanah ini ke si B, dan terjadi kesepakatan antara si A dengan si B. Taruhlah misalnya si A ini memiliki sebuah sawah yang digadaikan ke si B. Yang disepakati adalah sebuah emas, ataukah biasa yang kita kenal pada umumnya adalah ringgit. Ya, ringgit. Kemudian si A tadi menggadaikan ke si B sebuah ringgit dan sudah disepakati secara bersama-sama, taruhlah misalnya 5 tahun dalam jangka perjanjiannya, tetapi kita ketahui secara bersama bahwa ringgit ini semakin tahun semakin naik harganya, semakin mahal, sehingga si A ini Pak Ustaz kesulitan untuk mengeluarkan sawahnya karena tadi kan menggadaikan ringgitnya, sehingga si B ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena emas ini semakin hari semakin naik. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana di dalam pandangan Islam terkait dengan masalah gadai yang seperti tadi yang saya pertanyakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengerti ki gampang ada di pahaye. Iya sih dia punna tanah. Iya butuh duit. Nah, gampang ya pahaye. Iya punna tanah. Punna ulaweng. Ini yang butuh uang, kemudian ini yang mau dipinjami uang deh. Nah, kemudian mineral lagi dipinjam uang, kemudian disimpanlah seumpamanya sediringgit. Saya ringgit Riolo, ya saya kembali na 37 gram karing itu 37,5 gram. Ya, 37,5 gram itu ringgit itu. Kali 1.500.000. Makokoe makawin 100 juta. Ya, dulu mungkin 40 jutaan, makawin 100 juta itu ringgit. Nah, kembali lagi di pertanyaan tadi, iro ringgit sebenarnya denendre lina. Yang turun harganya adalah uang rupiah, uang kertas tanah harganya. Kemudian ketika ini yang mau bayar ini perjanjiannya adalah emas, maka 100% sah karena akadnya bukan rupiah tapi akadnya adalah emas. Makanya saya katakan Pak, justru itu sesuai dengan syariat. Karena kapan kita berjanji tadwi, yang rugi orang yang punya uang. Nareko riparewe imatu, riparewe di nama, coba bayangkan, anggaplah Riolo 150 juta, 150 juta mi, makoko mencaji 300 juta. Artinya anggaplah dia kembalikan setahun itu, sebenarnya apakah bisa mendapatkan 150 juta dari hasil sawah tersebut? Nareko ini runtuh 150 juta dari hasil sawahnya, berarti ini rugi. Yang rugi adalah tadi ini yang punya uang deh, yang menggadai, yang memegang sawah itu. Rugi sebenarnya sebab menurungi harganya duitnya lebih dari 100%. Makanya ulama mengatakan alangkah bagusnya kalau meloki berakat jangan mak bicara duit tapi mak bicara ulama. Nah, saya berikan contoh semuanya. Cikali engkan aku kasih lowi sudah butuh 50 juta. Oke, pinternya cikali oke nih saya agak 50 kue ulawangnya. Bagi 50 juta berarti siko geran kan nih. Anggaplah 20 geran. Ah, matu pada siko cikali jana makan yang paling ka makan si 55 juta. Kalau 50 juta dikasih kainnya berarti itu adalah riba. Tapi pelisung ka matu si kotor minreng ulawa siaga 20 gerang. Mungkin 5 tahun yang akan datang 20 gerang berlipat ganda milina. Iya, tapi itu bukan berarti riba karena kenapa? Perjanjian tak adalah
emas. Kebalikannya, minreng icikalita 50 juta. Maka di siapa mau kembalikannya 1 tahun yang akan datang. Anggap tan riolo 50 juta nindra gampang dipanggil. Si ratu 50 juta nindra cikalita tan riolo mau buat perjanjian. Palesunga ka topengan mancaji 200 juta. Nah palesunga ki cikalita 200 juta, 50 jutanya adalah riba. Padahal secara ekonomi rugi ki. Kenapa bisa rugi? Mestinya tuh mereka yang narek perjanjian emas ki mancaji 300 juta kan harganya masa sekarang 3 juta. 100 gram dulu kan cuma 250 juta. Justru kalau kita jual sekarang 100 gram mencaji 300. Nah kita perjanjian tadi hanya 200 juta, berarti rugi ki 100 juta harat topi, rugi topi ki. Nah jadi alangkah afdalnya kita akad dengan uang yang sebenarnya. Karena uang yang sebenarnya itu Pak, tanya di kertas. Uang sebenarnya adalah emas. Coba nih matu baca di HP tanda baca. Dulu kan aslinya sebenarnya orang belanja menggunakan emas, tapi dapat dongo-dongo kira bangsa penjajahnya. Aja tidak pesan dah, bahaya tuh. Dapat dongo-dongo ki karena sulit dibawa emas. Baca matu di internet kemana internet. Sulit orang membawa emas, bayangkan itu emas totong ulawan nama kecerane. Wala emasmu, tatarni emasmu, uselenga ki cek, kaya satu cek riolo. Nareko engka siko trans emas, terus emas setelahnya diberikanlah cek sikoi $100 seumpamanya, $30. Jadi engka pa ulawat tari taron apa naseleki mencaji uang kertas. Tapi tahun 71 nah hilangkan nyir emas, nah maceta uang sebanyak-banyaknya. Ini yang terjadi sekarang, maka ada inflasi. Dulu tidak ada inflasi. Kenapa tidak inflasi? Karena engkau ulawang napa dicetakan uang kertas. Maka kodena sesuai dengan kemauannya mencetak uang kertas, semakin banyak dicetak uang kertas, semakin turun harganya uang tersebut. Nah, jadi sebenarnya akad yang sesungguhnya bukan uang kertas, tapi akad yang sesungguhnya adalah jadi ero asli sebenarnya ulawang, iya pengganti ulawang ero di kertasnya. Jadi tadi yang sesuai justru syariat itu akadnya adalah mana aja kak tanya mendre ulun ni ulawangnya uangmu yang kurang. Ya begitu caranya kak. Ya kasih. Oh ya. Kita tutup ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna minan najihin fi hadha asy-syahr, syahrul mubarak, syahr Ramadan, syahr siyam ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah. Allahumma taqabbal minna zakatana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Wallahul musta'an wal itiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.